daripada api neraka, amalkan Allahumma ajirni minan nar. 7 kali baca. Singkat kan? Itu apa? Kalau siapa mengamalkan itu, malaikat penjaga neraka tak mau mengambil kita. Ditanyanya sama Allah, malaikat, kenapa nggak diambil dia? Tidak, dia punya andalan amalan. Dari siapa? Dari nabinya. Siapa nabinya? Muhammad SAW. Apa amalannya? Dia berdoa setiap sesudah subuh dan sesudah maghrib. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kenapa 7? Neraka itu ada 7 tempat. Terakhir neraka jahanam. Di kerak neraka jahanam orang munafik dan fasik. Siapa itu? Orang Islam yang munafik dan fasik. Kalau golongan orang kafir di neraka sakor. Masalah kokokum katanya nanti. Jumpa kita, misalnya kita masuk di neraka sakor. CS, cas. Kata orang kafir, kenapa kau masuk di sini? Kita bilang aku Islam, tapi cuma isi alam tak sholat. Maka masuklah neraka sakor. Jumpa nanti orang kafir. Tapi orang kafir bisa masuk sini. Jumpa neraka sakor. Kalau ibu tak mau sholat, bapak tak sholat, jumpa nanti sama mereka di sana. CS, cas di sana. Itu 2. Satu lagi yang jarang mudah, bahkan hampir malas mau membacanya. Memang istighfar ini panjang. Apa? Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang membaca pendulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa atubu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasulullah, siapa membaca ini di waktu pagi maka meninggal di waktu sore, insya Allah dia dimasukkan ke dalam surga. Enggak panjang. Kalau belum hafal pakai buku yang abu-abu, buku kita SD itu ada buku Muhammad Rifai penerbitnya, pembuat buku itu SD. Di situ ada penulis istighfar. Jarang di masjid dibuat. Tadi buku buat nanti tadi mengerti buku. Apa ini istighfar? Panjang kan? Tapi kalau di masjid saya proklamirkan supaya masuk surga. Mati kita sore masuk surga. Mati buatnya di waktu sore, mati di waktu malam kita masuk surga. Dimasukkan Allah ke surga. Siapa yang mengamalkan penghulu istighfar? Penghulu istighfar beda dengan istighfar biasa. Istighfar biasa 100 kali itu sekali bagian daripada 100 kali istighfar biasa. Maka setan lebih takut dengan penghulu istighfar daripada istighfar biasa. Kalau istighfar biasa dia cuma panas-panas saja badannya. Kata si iblis, panas sedikit aja dia. Astagfirullah, astagfirullah. Enggak apa-apa katanya. Tapi kalau penghulu istighfar kata Rasulullah, dia terbelah-belah kalau dia berani sama kita. Jauh dia dari. Jauh 3 aja dulu ya. Kalau mau banyak amalan, panggil saya lagi. Saya kasih banyak amalan. Muntah itu. Amalan ini supaya tak jenuh, kena sakit banyaknya amalan yang mana pun kita bisa pakai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Isra wal Mi'raj di dalam Quran surah Al-Isra. Kita dengar dari bacaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Kata Allah, telah diperjalankan hamba. Kita hamba Allah benar. Belum kan? Nabi jelas di Al-Quran dibilang Allah, kuperjalankan hamba subhanalladzi
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Kalau kita Pak belum tentu jadi hamba. Kalau hamba setan sudah pasti kita. Lebih kuat mana? Hamba Allah, hamba setan Pak? Lebih kuat mana itu? Hamba sinetron apa hamba sholat? Azan sudah berkumandang, ibu masih juga nonton sinetron. Berarti ibu hamba sinetron, masih menyembah berhala. Berhala zaman modern. Maka di situ kata Allah, ku perjalankan hambaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam Bu. Jadi kalau bicara logika malam ini tidak ada. Kalau kita pakai otak dengan logika, mudah kali Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Habis itu berangkat ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sejumpa Nabi Ibrahim. Habis ketujuh bersama malaikat Jibril. Naik lagi Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, aku cukup sampai di sini aja. Gak sanggup aku nanti naik ke Sidratul Muntaha. Kata Rasulullah, malaikat Jibril dari bawah dari Masjidil Haram kau ikut denganku. Sampai situ enggak ikut. Kata Jibril, ya Rasul, ini bagianmu. Kenapa kau gak ikut? Kalau aku masuk ke sana ke kamu. Ya Pak. Baru kata Rasul, kenapa terbakar? Aku ini, ya Rasul, engkau dari nur Allah, sementara aku dari nurmu. Maka kau bisa masuk ke atas, aku tidak, aku hancur. Itu malaikat masuk ke Sidratul Muntaha. Dari mulai Nabi Adam pertama jumpa, itu langit pertama. Baru malaikat jumpa Nabi Isa dan Yahya, jumpa Nabi Idris, jumpa Nabi Yusuf, jumpa Nabi lagi Harun, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim terakhir. Di situ Nabi Ibrahim sedang duduk di singgasana. Ditanya Rasulullah, Nabi Ibrahim, kenapa engkau bisa duduk di singgasana emas? Kata Nabi Ibrahim, anak yang soleh Muhammad, kau amalkan, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu ucapan dari surga. Siapa menyebutkan itu menanam tanaman di surga. Maka ada sunnah kita tempat sunatan Rasul Nabi Salat 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, dan ditutup 100 la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Itu tanaman surga kata Nabi Ibrahim. Kalau umatmu mengucapkan itu, ditanamkan Allah tanaman di surga nanti. Seperti api ini kata Nabi Ibrahim. Tapi sekarang Pak parah. Rasa masjid ini enggak. Di kampung saya, Bu, saya lahir di tebing tinggi. Saya dari tebing tinggi nih, Bu. Dan tebing tinggi Medan. Kalau Medan tahu ya, tebing tinggi dulu baru Medan. Kami dulu disinggahi, kota kami itu kota singgah, tebing tinggi. Kalau di tebing tinggi saya tengok udah mulai berubah masjid, udah mulai berubah musola. Kenapa? Saking disingkat, cukup baca 2 kali aja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Langsung doa. Tengoklah di masjid mana-mana. Betullah kata Rasulullah, betullah kata Allah. Kalau udah ilmu diangkat, itu akan terjadi hari kiamat. Itu termasuk di ilmu itu diangkat. Sunnah Rasul itu diambil, dibuang, diabaikan, bahkan dipotong jadi 3 aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, langsung doa. Saking malasnya beramal orang sekarang. Masjid enggak ada, Pak. Insyaallah enggak ada. Nah, itu Pak. Itu nafsu. Udah cerita nafsu. Capek Rasulullah Mi'raj dikasih Nabi Ibrahim.
dibuatnya kan sunnah. Kenapa? Ada lagi disunnahkan. Itu hadisnya ada 2. Itu 33 boleh. Disunnahkannya lagi boleh kalian baca 10 kalau kalian ada keperluan. 10 aja. Tapi jangan pula dirubah yang 33. Masa tiap hari 10 berarti nopo. Tiap hari pula kecuali. Kan kecuali kalau ada kerjaan kita buru-burukan. Buatlah 10 kali kata Rasulullah. Boleh. Aku tahu kata Rasulullah. Umatku pemalas. Itu Rasulullah tahu umatnya pemalas. Maka dikasih yang 10. Datang kita yang mudah lah pasti diambil. Yang 10 aja lah Ustaz. Kita banyak kesibukan. Itulah itu manusia. Maka penghulu istighfar mulai dibuang. Kenapa? Ambil istighfar yang sikit aja. Astagfirullah. Kan ada sambungannya. Astagfirullahaladzim. Alladzina ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau sekarang enggak, mudah aja 3 aja. Astagfirullah. Dia masuk surga, tapi dosanya banyak. Istighfar 3. Rasulullah 1 hari istighfarnya 100. Udah dijamin surga. Apa dijamin apa, Pak? Yang mati besok ya, Pak. Dijamin. Mati pasti. Siapa yang tahu besok itu? Mana tahu kita, Bu? Tidur itu bagian daripada mati. Siapa yang banyak tidur itu udah mendekati kematian. Tapi jangan takut tidur. Begadang nanti malam. Jangan banyak tidur, banyak beribadah waktu malam. Udah naik dia ke langit sampai Sidratul Muntaha. Rasulullah tadi. Tak sanggup aku. Wahai ya Rasulullah, kalau aku masuk ke sana aku terbakar, hancur. Karena aku dari nurmu dari nur Allah. Dengan nurmu dah dijadikan Allah semua isi alam ini. Kalau tak ada nur Muhammad, tak ada kita semua ini, Pak. Maka ketika ucapan selawat, kita terhenyum hati kita, rasa rindu kepada Rasulullah. Kalau kita berselawat, pasti ada rasa rindu, ada nur di dalam diri kita. Tapi yang mana nurnya tak tahu. Ada yang dibilang di kepala, dibilang tak tahu nur itu di mana. Tapi setiap disebut nama Rasul, ada rasa rindu. Itulah nur Muhammad pada diri kita. Ya, Bu? Sudah siap? Pulang kita? Lanjut sampai ke Sidratul Muntaha. Berangkatlah Rasul. Kata Rasulullah, aku sendiri ya malaikat Jibril, dia sendiri. Tak ada lagi manusia di sini. Tak ada lagi orang di sana. Berangkatlah dia sampai Sidratul Muntaha. Ditengoknya ada satu orang di situ. Balik dia lagi turun. Jibril, kata kau sendiri aku di sana. Kalau ada orang di sana lebih tampan daripada aku orangnya. Dia duduk, dia berzikir aja. Kata Jibril, enggak ada orang. Ada orang, satu orang di situ. Wajahnya bercahaya. Jadi Jibril berdoa, ditanya sama Allah, ya Allah, siapa orang itu di situ? Kata Allah, itu orang adalah amalannya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah dia paham, Pak. Berarti amalan itu dijadikan makhluk. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap amalan kita itu dijadikan Allah makhluk di alam kubur. Kalau amalan kita busuk pula dalam ngamal, dia menjadi kawan kita di sana. Itulah amalan itu dijadikan makhluk menemani kita di alam kubur. Kalau kita penjudi, kalau kita tak sembahyang, pastinya kita ditemani orang manusia busuk menemani kita di sana nanti. Tiap hari menemani kita. Nanti kita tanya pula, oh siapa? Kok berkali aku inilah amanahmu selama hidup, dijadikan Allah makhluk menemanimu untuk ditanyakan nanti muka dan nakir. Kalau Bapak Ibu mau jawabkan kita di azab kubur, ini ramaikan subuh. Siapa yang sholat subuh berjamaah, insya Allah dijauhkan daripada azab kubur. Itu
Siapa yang meramaikan sholat subuh berjamaah, insya Allah dijauhkan Allah daripada azab kubur. Bahkan dia lebih kaya daripada orang kaya. Siapa yang sholat sunat sebelum subuh, lebih baik dunia dan isi dunia. Udah kaya kita. Ibu mau kaya di dunia dan kaya di akhirat. Dua-dua Ustaz. Aku mah